Halo teman-teman, perkenalkan saya Ananda Anggitasari dari Prodi Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SOP dan pelayanan sumber informasi perpustakaan perusahaan Bank Indonesia. Perpustakaan Bank Indonesia berdiri sejak 1 Juli 1993. Perpustakaan ini terdiri dari Perpustakaan Kantor Pusat atau KPBI yang berada di bawah pengelolaan BI Institute, serta Perpustakaan Kantor Perwakilan atau KPW yang berada pada seluruh kantor perwakilan di Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini sendiri memiliki dua jenis perpustakaan, yaitu perpustakaan umum dan perpustakaan riset yang masing-masing luasnya 500 meter persegi dan 700 meter persegi. Berlokasi di Menara Syafruddin Prawira Negara Lantai 2, Jalan MH Tamrin 2, Jakarta Pusat. Nah, Bank Indonesia ini juga menyediakan berbagai layanan koleksi, pengetahuan khususnya di bidang moneter, makroprudensial, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, pengelolaan rupiah, ekonomi digital, hukum, manajemen, dan bidang lain, guna meningkatkan kualitas diri sekaligus mendukung pekerjaan, penelitian, dan pendidikan. Selain subjek tersebut, juga terdapat koleksi pelengkap antara lain seperti koleksi bahasa, TOEFL, IELTS, komputer, psikologi, agama, hobi, entrepreneur, fiksi, non-fiksi, dan masih banyak lagi. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh layanan pada perpustakaan Bank Indonesia. Di sini terdapat ruang baca dengan berbagai koleksi yang beragam. Di sini juga terdapat ruang baca anak-anak yang dilengkapi dengan nuansa colorful dengan gambar yang beragam juga. Nah, untuk menciptakan berbagai layanan tersebut dengan baik, tentunya dalam setiap perencanaan pengadaan sumber informasinya, Perpustakaan Bank Indonesia memerlukan suatu SOP. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa itu SOP? Eits, bukan SOP yang ini ya. Jadi SOP yang dimaksud adalah akronim dari Standard Operating Procedure, yang artinya prosedur operasional standar, atau yang biasa kita kenal dengan Standard Operational Procedure. Nah, terus kenapa sih adanya SOP ini sangat diperlukan? Pertama-tama kita ketahui terlebih dahulu definisinya. Menurut Cipto Atmoko tahun 2011, SOP adalah suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Jadi singkatnya, SOP ini merupakan suatu acuan atau pedoman yang mengatur jalannya berbagai kegiatan di suatu perusahaan. Nah, sekarang kita bisa mengetahui kenapa SOP ini begitu penting kan? Karena SOP dapat menjaga konsistensi dan kestabilan operasional perusahaan. Selain itu, SOP juga dapat menjaga kualitas hasil produksi atau layanan perusahaan dan memperjelas atau mempermudah pekerjaan setiap petugas sesuai dengan bidangnya. SOP pada perpustakaan bank sendiri ini juga dilandasi oleh dasar hukum terkait, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 2 tentang Perpustakaan. Nah, berikut adalah contoh dari standar operational procedure yang terdapat pada perusahaan perpustakaan perbankan. Yang pertama terdapat perencanaan batas anggaran dana. Perencanaan batas anggaran dana ini dimaksudkan agar anggaran dana yang dikeluarkan tidak membengkak dan sesuai dengan kebutuhan informasi pemustaka, sehingga tidak sampai terjadi pemborosan dana ataupun kekurangan dana. Selanjutnya adalah lembar usulan kebutuhan informasi pemustaka, di mana hal ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan informasi apa saja yang hendak digunakan dalam perpustakaan perusahaan perbankan. Selanjutnya terdapat penyesuaian, pemeriksaan, serta inventarisasi. Penyesuaian yang dimaksud di sini adalah penyesuaian anggaran dana dengan bahan pustaka yang dibutuhkan oleh pengguna. Output yang diharapkan adalah agar terpenuhinya bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik dari staf maupun masyarakat umum. Selanjutnya adalah pemeriksaan bahan pustaka yang telah tersedia, baik dari pembelian, pemberian, ataupun pertukaran. Pada kegiatan ini, pustakawan mencatat dan mengarsipkan bahan pustaka sesuai dengan tanggal terima perpustakaan. Selanjutnya adalah inventarisasi atau pendaftaran bahan pustaka yang telah didapatkan pada sistem, di mana output yang diharapkan adalah agar data-data bahan pustaka dapat terorganisir dengan baik. Selanjutnya adalah klasifikasi dan katalogisasi, di mana pustakawan melakukan penginputan nomor induk dan nomor panggil pada bahan pustaka dan katalog, sehingga dihasilkan rekaman data permohonan penelusuran yang dapat mempermudah pemustaka dalam mencari sumber informasi yang dituju. Setelah itu adalah distribusi bahan pustaka yang telah memiliki nomor induk dan nomor panggil pada bagian layanan untuk selanjutnya agar dapat langsung dilakukan shelving. Nah, shelving ini merupakan suatu penataan bahan pustaka pada rak buku sesuai dengan urutan nomor yang telah ditentukan.
sehingga output yang diharapkan adalah tersusunnya bahan pustaka yang sesuai di rak untuk memudahkan proses temu kembali oleh pemustaka. Nah, selanjutnya ada sinkronisasi, pemeliharaan, serta evaluasi. Sinkronisasi dan pemeliharaan yang dimaksud di sini adalah sinkronisasi dan pemeliharaan katalog serta bahan pustaka secara berkala. Yaitu output yang diharapkan adalah agar terjaganya fungsi katalog serta terjaganya bahan pustaka dari berbagai faktor yang dapat menyebabkan kerusakan. Lalu yang terakhir adalah evaluasi sistem pengembangan dan pengadaan bahan pustaka yang telah dilakukan. Hal ini untuk menganalisis dan memperbaiki kekurangan yang terdapat pada pengadaan serta pengembangan bahan pustaka yang telah dilakukan. Nah, berikut ini adalah contoh pengimplementasian SOP tadi pada layanan perpustakaan perbankan. Yang pertama ada pendaftaran anggota. Nah, di sini merupakan layanan bagi pemustaka baru yang hendak mendaftarkan diri sebagai anggota perpustakaan. Lalu terdapat usulan koleksi. Nah, di sini para pemustaka, terlebih karyawan bank, juga dapat memberikan usulan koleksi apa yang mereka butuhkan sebagai referensi tugas maupun pekerjaan mereka. Lalu juga terdapat layanan sirkulasi, yaitu peminjaman dan pengembalian koleksi yang dapat dilakukan baik secara offline maupun online. Lalu juga terdapat ruang baca, yang dapat digunakan baik karyawan maupun masyarakat umum untuk membaca koleksi di tempat. Lalu terdapat juga ruang diskusi, yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang memerlukan ketenangan. Terdapat juga layanan bimbingan pemustaka, di mana di sini pemustaka dapat bertanya bebas atau meminta bantuan apapun terkait layanan dan koleksi yang terdapat pada perpustakaan. Lalu terdapat layanan audiovisual, di mana penyediaan layanan koleksi berupa audiovisual dengan material pendukung seperti komputer dan headphone. Dan yang terakhir, karena adanya pandemi, inovasi lain yang dapat ditambahkan antara lain seperti perpustakaan mobil keliling yang juga menyediakan layanan sirkulasi bagi penggunanya, atau 360 derajat virtual room tour yang tersedia di website resmi, serta webinar online dengan tema yang beragam. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.